Oke, baik teman-teman semua, kali ini saya akan membahas soal-soal P3K untuk persiapan tahap 3. Nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini berkembang dan bisa membagikan info atau video terbaru seputar soal-soal P3K. Kita masuk ke soal pertama. Manfaat pendidikan jasmani di sekolah dasar sebagai pemenuhan kebutuhan akan gerak anak. Sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan adalah A. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. B. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas jasmani agar kebutuhan gerak bisa terpenuhi. C. Pembelajaran didesain dengan mengendalikan emosi, pemenuhan kebutuhan gerak dasar. D. Pembelajaran desain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gerak dasar peserta didik. E. Mendesain pembelajaran melalui pengenalan lingkungan agar terpenuhi kebutuhan gerak dasar. Di sini kata kuncinya ya, kebutuhan gerak dasar ya, kebutuhan gerak dasar. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang di A. Kenapa A? Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. Karena di SD itu masih anak-anak cenderung sukanya bermain. Maka sebagai guru kita harus bisa mendesain pembelajaran itu dalam bentuk permainan. Nah, ini juga bisa meningkatkan minat belajar anak atau minat belajar anak terhadap gerak. Jadi yang benar adalah A. Nomor 2. Aktivitas jasmani dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Berikut kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. A. Percaya diri untuk mempelajari hal baru. B. Motivasi tinggi dalam setiap penampilan. C. Mendengarkan dan berbicara secara bergantian. D. Selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. E. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. Di sini kata kuncinya keterampilan sosial. Di sini harus ada interaksi ya, interaksi antara anak itu dengan temannya di lingkungan sekolah. Ya, jawaban yang tepat adalah E. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. Nomor 3. Salah satu perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat ditinjau dari perlakuan yang tidak dipaksakan. Ya, perlakuan yang tidak dipaksakan melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Sedangkan pendidikan olahraga cenderung dipaksakan. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau dari komponen A. Materi, B. Orientasi, C. Intensitas, D. Perlakuan, E. Lamanya. Nah, di sini yang benar adalah A. Ya, materi yang dibebankan di pendidikan jasmani itu tidak terlalu memaksakan anak, melainkan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan anak. Sedangkan di olahraga, pendidikan olahraga cenderung memaksakan anak ya, karena targetnya prestasi. Ya. Itu jawaban benarnya A. Nomor 5. Gerak dasar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Berikut ini yang termasuk gerakan manipulatif. Ya, gerakan manipulatif ini adalah memainkan objek tertentu. Ya, memainkan objek tertentu. Jadi kita lihat di sini, A. Menendang, B. Lari, C. Jalan, D. Mengayun, E. Berputar. Ya, jawaban yang tepat adalah menendang, karena di sini ada objek yang dimainkan oleh anak, ya, oleh anak. Jadi ada jawaban yang tepat menendang. Lari ini bagian dari lokomotor, jalan, lokomotor, mengayun non-lokomotor, berputar non-lokomotor. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. A adalah guru penjas. Seringkali ia memperhatikan karakter siswa, antara lain terdapat anak yang suka menyendiri. Overacting, selalu aktif. Apa yang dilakukan Pak A adalah landasan ilmiah mengacu pada landasan
Ini berkaitan dengan filsafat olah pendidikan jasmani ya. A. Landasan psikologis, B. Landasan fisiologis, C. Landasan biologis, D. Landasan mekanis, E. Landasan sosiologis. Jawaban yang tepat adalah landasan fisiologis karena berkaitan dengan perilaku anak ya. Oke, kita lanjut. 7. Pada Pak B adalah guru tugas di salah satu sekolah menengah pertama. Pada Pak B mempunyai hobi melakukan jogging ringan, jumping jack, lunges, dan dalam dua sehari sekali ya, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhannya. Apa yang dilakukan Pak B dipandang sebagai Pak B itu option A-nya landasan psikologis, B landasan fisiologis, C landasan biologis, D landasan mekanis, E landasan sosiologis. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini berkaitan dengan landasan ini ya, biologis ya atau fisiologis. Kita landasan biologis ya. Ya. Dan nomor 8, pendidikan jasmani adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi, berkepentingan dengan upaya mempelajari manusia dan aktifnya dalam kaitan dengan hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi kata kuncinya di sini. Nah, optionnya A, landasan psikologis, B, landasan fisiologis, C, landasan biologis, D, landasan mekanis, E, landasan sosiologis. Karena ini berhubungan dengan manusia lain, maka jawaban yang tepat adalah landasan sosiologis. Nomor 9, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam pembelajaran PJOK. Adapun aspek-aspek di dalam kurikulum 2013 adalah A. Afektif, kognitif, dan sikap, B. Pengetahuan sosial budaya dan psikomotor, C. Kebugaran jasmani, pengetahuan dan sikap, D. Afektif, kognitif, dan psikomotor, E. Kognitif, afektif, dan kebugaran jasmani. Jadi kalau kita mengacu kepada kurikulum 2013, aspek yang dinilai adalah option yang benar adalah D. Ya. 10. Harmonisasi gerak dalam irama dan irama dalam aktus gerak berirama sangatlah penting untuk dikuasai. Peserta selain harus dapat menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikan dengan ayunan lengan. Yang merupakan gerak dasar langkah adalah gerak dasar langkah, berarti berhubungan dengan kaki. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 11. Dalam upaya memperbaiki gerakan, peserta melakukan proses pengulangan gerakan untuk menghasilkan gerak yang efisien ya, proses pengulangan. Fase keterampilan gerak manakah yang dilakukan oleh peserta tersebut? A. Spesialisasi, B. Dinamis, C. Asosiatif, D. Otomatisasi, E. Metakognitif. Jadi ada pengulangan, berarti sini masih asosiatif ya. 12. Untuk menguasai suatu keterampilan gerak, seorang harus melalui beberapa tahapan latihan gerak. Latihan belajar gerak. Secara sistematik terjadi perubahan kemampuan dalam penguasaan keterampilan gerak akibat adanya proses belajar gerak. Fase menurut Fit and Posner. Titik. Nah, di sini kita lihat fasenya A. Kognitif, asosiatif, dan otonom, B. Otonom, asosiatif, dan kognitif, C. Asosiatif, kognitif, dan otonom, D. Asosiatif, otonom, dan kognitif, E. Kognitif, kooperatif, dan aktif. Ya, jawaban yang tepat adalah mulai dari kognitif. Ya. 13. Dalam gerakan senam lantai, ketika peserta melakukan posisi berdiri dengan satu kaki, termasuk ke dalam pola gerak dasar A. Non-lokomotor, B. Lokomotor, C. Psikomotor, D. Manipulatif, E. Keseimbangan. Keseimbangan bukan ya. Yang benar adalah non-lokomotor. Nomor 14. Melalui pendidikan jasmani, kepercayaan diri, dan citra diri,
peserta didik akan berkembang. Dalam membentuk kepercayaan diri dan citra diri yang dapat dilakukan oleh guru adalah, ya ini guru yang menjadi peran penting di sini. A. Memberikan kesempatan peserta didik untuk tampil pada event olahraga. B. Memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. C. Memberikan semangat peserta didik untuk terus meningkatkan citra dirinya. D. Membantu peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan diri. E. Membangun citra diri murid melalui program ekstrakurikuler. Jawaban yang tepat adalah ini. Ya, memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil menguasai keterampilan gerak. Nomor 15. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gobak sodor dan menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan karena A. Daya tahan tubuh tidak terlatih. B. Pemanasan yang dilakukan kurang. C. Otot tidak sering dilatih. D. Keringat tidak keluar dengan sempurna. E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Jawaban yang tepat adalah E. Baik teman-teman, demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya sehingga nanti bisa teman-teman bermanfaat dalam melakukan persiapan P3K pada tahun 2022.